warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هدى
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama dan para sesepuh, Wabil khusus yang pertama Bapak Ketua DKM, Bapak Ustaz Yusuf, Imam Masjid Bapak Haji Westorni, Kori kita yang telah membacakan ayat Al-Quran dan yang paling utama mubalik kita yang nanti akan menyampaikan tausiah, yaitu Al-Karam Yai Haji Hilmi Fauzi dan Bapak Dr. Kiai Haji Abid Abdul Malik. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ini kita mendapatkan kesempatan yang sangat membahagiakan. Panitia peringatan Isra Mi'raj Masjid Nurul Haq menyelenggarakan peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan ke langit sampai ke Sidratil Muntaha. Tanggalnya pas sekali, yaitu sekarang tanggal 27 bulan Rajab. Kita peringati peristiwa Isra Mi'raj ini. Kenapa kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj? Sesungguhnya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang merupakan mukjizat dari Allah kepada Nabi. Karena di dunia sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman Nabi, tidak akan ada yang pernah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj ini perjalanan yang tidak bisa dicerna dengan akal pikiran. Sebab perjalanan Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung naik ke langit. Kalau kita lakukan sekarang, Pak Wes, naik pesawat, saya 4 kali mencoba menelusuri perjalanan Isra Mi'raj. Saya melakukan perjalanan dari Makkah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi tidak naik langit. Saya hanya sampai ke batu tempat Nabi mau naik.
dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa saja, kalau kita melakukan perjalanan sekarang, Bapak bisa bayangkan seperti yang pernah saya alami dari Mekah sampai ke Bandara King Abdul Aziz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah simak bersama tausiah dari Kiai Haji Dr. Hasan Al-Ghazali tentang peringatan Isra Mi'raj pada hari ini. Untuk selanjutnya kita simak tausiah dari Ustaz Hilman Fauzi. Sallallahu ala Muhammad. Sama-sama lebih keras. Lebih keras lagi. Satu kali lagi. وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dirahmati dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hidupnya tambah berkah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran. Dan insya Allah nanti kita semua diselamatkan dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal. Sama-sama kita baca ya, yang keras suaranya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa hudan. Allahumma zakkirna nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Ya Rabbal Alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh yang hadir banyak, tapi jawab salamnya kurang semangat. Ahilman doakeun nu ngajawab salam sing panjang umurna. Nu ngajawab salam sing tambih sehat badana. Nu ngajawab salam sing tambah berkah hidupna. Yang punya hutang, ada yang punya hutang? Yang mana orangnya? Yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas hutangnya. Ada yang belum nikah di sini, ada? Yang belum nikah ada? Yang belum nikah ke Ustaz didoakan si ketemu jodoh lu soleh, si ketemu jodoh yang baik hatinya. Jodohnya anak orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya udah tua, kontrakannya banyak, sawahnya banyak, nemuan warisan dia masih. Mudah-mudahan ngajawab salam sing diangkat derajatna, ngajawab salam tarik sing lebet ka surgana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya pantun? Boleh dibantu cakepnya, boleh? Buah cerame, buah kesemek, rame tapi juga lu ngambek. Coba lebih ikhlas, lebih keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitunya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Angkat kedua telapak tangan. Kita doa khusus di bulan Rajab. Mudah-mudahan semua yang ada hari ini diberkahi hidupnya. AA sekali, jamaah satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah Ramadan untuk hidupku, dan selamatkanlah setiap doaku, Engkau kabulkan. Al-Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Amin amin ya Rabbal yang sama kita hormati dan kita takdimi para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para tokoh, seluruh guru-guru kita, wabil khusus semua tokoh yang menjadi penasehat di Masjid Jami Nurul Haq. Tolong aminkan sama-sama. Semoga alim ulama kita Allah panjangkan umurnya. Amin. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah sehatkan badannya. Amin. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah berkahi dakwahnya. Amin. Dan mudah-mudahan wabil khusus Masjid Jami Nurul Haq, mudah-mudahan makin berkah masjidnya. Amin. Makin istiqomah jamaahnya. Amin. Insya Allah semua yang hadir Allah jaga dalam kebaikan. Amin amin ya Rabbal ya Rabbal. Ibu, kalau Ahilman panggil ibu tolong jawab iya gitu ya. Ibu, bapak, iya suara ini. Ibu, bapak, dari suaranya Ahilman bisa merasakan siapa yang paling tertekan hidupnya ya. Ibu, bapak yang hadir, apa kabar semuanya siang ini, sehat? Coba jawab yang keras. Kalau tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Semua yang datang yang hadir siang ini, apa kabar semuanya? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Kok agak beda jawabannya?
ku ahilman didoakeun pisan. Mudah-mudahan yang hadir siang ini Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan yang hadir Allah berkahi hidupnya. Mudah-mudahan setiap langkah kita ke tempat ini menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan duduknya kita Allah angkat derajatnya. Dan mudah-mudahan siang ini kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj, tanda kalau kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal Ibu bapak yang dirahmati Allah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Ustaz? Karena kita yakin siang ini kita bisa bertemu. Ustaz mau tanya, kita ini siang ini bertemu atau dipertemukan? Bertemu atau dipertemukan? Kita ini berjalan atau diperjalankan? Kalau ada diperjalankan, punten, kira-kira siapa yang memperjalankan kita? Siapa yang melembutkan hati kita? Siapa yang meringankan langkah kita? Siapa yang mengumpulkan kita? Siapa yang mempertemukan kita? Siapa yang menjadikan acara kita? Demi Allah, ini acara bukan semata-mata kita yang mau, tapi lebih dari itu Allah yang ingin dan Allah yang mau. Betul atau betul? Iya Pak ya. Maka mohon maaf, lembutkan hati, luruskan niat, bersihkan tekad kita. Kita hari ini siang ngaji semata-mata agar makin dekat sama Allah Subhanahu. Betul atau betul? Iya Pak ya. Maka ada satu doa. Doa ini kita baca agar setiap amalan kita mengantarkan ridho dan surganya Allah. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Angkat kedua telapak tangannya. Kita baca ya. Mudah-mudahan ngaji kita, rojaban kita, kumpulnya kita malam ini mengundang ridho dan surganya Allah Subhanahu. Ahilman sekali, Bapak Ibu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami berharap kepadamu ridhomu dan surgamu, dan sungguh kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api nerakamu. Coba Ustaz mau tanya, yang di sini mau masuk surga? Jawab yang keras, mau masuk surga? Oh tarik deh. Mau aja, mau banget. Cius. Mie apa? Udah makan apa belum? Eta naon eta besek? Ah gecan munang. Tapi lebih duluan munang. Ceramah sama di kosong dia. Biasa mah aya kue biasa nama. Aya buah biasa nama. Biasa nama. Biasa nama
saya teh aya warnaan biasa nama kadang warna teh oranye kadang coklat jadi yang beli bodas kieu tahunya biasa nama aya buah biasa nama aya kue biasa nama ayat tadi dia cuci wae panitia gerak oh Ustaz panitia paham kalau sedang ceramah nggak boleh sambil makan betul dibungkus insya lanjut apa enggak mau bosan mau capek sahat. Coba Ustaz mau tanya, ibu bapak seneng nggak ketemu Ustaz Hilman siang ini? Seneng atau tidak? Coba ngacung, siapa yang baru pertama lihat Ustaz Hilman? Kamana wae tuh Uce? Aduh Uce kamana wae? Dah ada perasaan di bawah desering, betul. Udah, nggak apa-apa. Yang baru lihat Ustaz Hilman, sebelumnya pernah lihat di TV apa enggak? Di TV ayat tuh, di YouTube ayat, di Instagram ayat, di Facebook ayat, di TikTok ayat, di WhatsApp ayat. Coba jujur, lebih kaset asli atau video dia ayo nggak ngarewos asa kesepan video amat tenang naon ayo bilang kieu adil kan ngarewat ayo bisikan kieu eta Ustaz Hilman teh nya kumaha gitu kaset ngan ayo nyeri hate dia teh ngarewos baturanana nya kaset ngan hanya ka naon penek eta mah penek teuing Pak nyebatkeun bener orang Cimanggung nanya bener eta orang Cimanggung ulah penek teuing atau kira jangkung gitu eta menik nanya ka penek ibu bapak ama teh nyeri hate disebut penek oge biasa nama nu penek teh pinter nah itu Ustaznya karena hate jeung otak deukeut jadi itu penikmat biasa lebih insya kuah anu tadi disebut penek tenanawan ngan si atuh mikir saeutik ulah kitu-kitu teuing atuh insya ibu bapak ulah nyeri hatenya Hilman siang ini ceramahnya tidak bisa lama nggak apa-apa ya saya jam 3:30 harus terbang ke Batam jadi maksimal mungkin jam 2:15 harus segera menuju bandara nggak apa-apa ya jadi sedih kieu sih nggak apa-apa ya rindu atau henteu rindu atau henteu kumaha tuh sing itu nyari itu atau henteu ayo nyambung ieu teh ka dieu ngaos karena Hilman apa karena Allah jawab karena Hilman karena Allah jadi lamun Hilman ke euy ti payu ridho atau henteu kumaha sih cenah karena Allah tapi saya minta ampun henteu terus kudu kumaha aku tuh bisa apa kalau begini mah kadang-kadang jadi perang di hati. Jujur ya, Bapak Ibu, Hilman teh ceramah di subuh, tadi pagi ka Darmaga, siang ke Cimanggu. Tadi teh badan meni capek pisan. Sampai ke sini capeknya Ustaz Hilman langsung hilang. Karena saya lihat ini ibu-ibunya di sini wajahnya glowing semua. Bener. Kumaha maksud nanti berminyak.
anu hadir teh Ustaz lihat ini calon ahli surga semua. Didoakeun anu ngawas ayeuna sing lebet ka surga, amin. Coba orang Cimanggu, Masjid Jami Nurul Haq, siapa yang mau masuk surga angkat tangan. Ulangi. Yang mau masuk surga angkat tangan, katakan saya. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surganya surga Firdaus? Masuk surganya sekeluarga. Yang mau masuk surganya sekarang? Mau heula jangan. Didoakan mudah-mudahan sadayana dapat surga, amin. Amin. Ya Rabbal. Ibu bapak yang dirahmati Allah, langsung saja siang ini kita memperingati jamaah yang di sini yakin atau tidak Isra Mi'raj itu ada? Yakin? Punten. Nah, Ahilman di awal nanya heula yakin atau henteu? Bisi di dieu aya nu teu yakin Isra Mi'raj teh terjadi. Lamun di dia ayat itu yakin Isra Mi'raj itu tidak terjadi, berarti manehna tidak beriman kepada Allah Subhanahu. Nah Ustaz, kumargi peristiwa Isra Mi'raj teh langsung disebutkan ku Allah dina Al-Qur'an. Betul apa betul? Iya apa iya? Di mana ayatna eta Ustaz? Eta tadi korek ngaoskeun ayat salah satuna dina surat Al-Isra ayat 1. Surat apa? Ayat berapa? Surat apa? Ayat berapa? Ayat 1. Namun saur Allah teh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un jadi rohim dia Sami'ul Basir. Maha suci Allah, Maha suci. Siapa yang paling suci di hidup ini? Siapa yang paling besar dalam hidup ini? Siapa yang paling kuasa dalam hidup ini? Siapa yang mengatur dalam hidup ini? Siapa yang paling agung dalam hidup ini? Catat Isra Mi'raj. Pelajaran pertama meyakinkan kepada kita bahwa tidak ada yang paling besar dalam hidup kita kecuali siapa? Kecuali siapa? Isra Mi'raj kalau pakai logika kita rasanya nggak nyambung. Kenapa Ustaz? Ya iyalah Ustaz, mana mungkin dari Masjidil Haram ke Aqsa, dari Aqsa naik ke Sidratul Muntaha satu malam, rasanya nggak mungkin kalau pakai logika kita. Betul apa betul? Rasanya nggak mungkin kalau pakai pola pikir kita. Iya apa iya? Tapi punten, lamun saur Allah, lamun kata Allah, lamun kehendak Allah, yakin di mata Allah mah nu teu mungkin oge jadi mungkin. Yang tidak ada jadi ada, yang nggak masuk logika jadi masuk logika. Nah, daku Allah mah sadayana oge mudah. Ulangi ya, Ahilman sekali, jamaah sekali. Semua urusan, ayo. Lebih keras, semua urusan bagi Allah itu mudah.
Ulangi, semua urusan bagi Allah itu mudah. Betul apa betul? Iya Pak ya. Maka punten mohon maaf. Ahilman nggak tahu pasti ya. Tapi Ahilman lihat ini wajahnya yang hadir punya kesamaan. Ahilman lihat ini yang hadir wajahnya ada 3 kesamaan. Satu, Aa lihat ini wajahnya banyak masalah kelihatannya. Banyak apa? Jangan tersinggung karena hidup mah tempatnya masalah, betul? Nuna minak dunia mah makanul bala, tempat ujian. Lamun orang hirup ilmu ayat ujian ulang hirup alias mati maut wamun. Dunia mah tempatnya masalah, betul apa betul? Iya apa ya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizur rahim. Rahim wae di dieu mah. Wa huwal azizur ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Sebagai apa Ustaz? Sebagai ujian. Hidup ini tempatnya ujian. Dan kita yakin yang bisa mengangkat ujian kita hanyalah siapa? Hanyalah siapa? Allah. Coba Ustaz mau tanya, kalau ada orang yang ikut ujian, hasilnya tidak lulus, kira-kira yang salah soal atau jawaban? Coba. Kita ikut ujian, hasilnya terlulus, nu salah soalnya jawabannya? Soal atau jawaban? Punten. Boleh jadi soalnya biasa, masalahnya biasa. Kadang-kadang sikap orang anu tidak kejem Allah nu ngajadikeun eta masalah jadi berat. Betul apa betul? Iya Pak iya. Satu kali ada cerita. Boleh saya cerita? Boleh saya cerita? Ayah cerita tukang cukur jeung pamuda. Tukang cukur teh carita ka pamuda. Naon caritana? Cek tukang cukur teh kieu. Jangan. Naon mang? Emang mah terpercaya Allah teh aya. Cek tukang. Si Ujang nanya, mang, nah terpercaya Allah teh aya. Cek tukang cukur teh, lamun Allah aya, moal aya jelema nu susah. Lamun Allah aya, moal aya jelema nu sulit. Kabeh jelema pasti bahagia. Lamun Allah teh cek tukang cukur. Si Ujang teh bisa ngajawab, cicing we, nyageus kumaha-kumaha we atuh ari kitu mah. Beres dicukur, si Ujang keluar. Pas keluar, si Ujang melong jelema, bukna gondrong, bukna jabri. Si Ujang eta balik deui ka tukang cukur, manggil si mang cukur teh, "Mang, ka dieu." Naon Jang? Ka dieu. Mang, abi mah teu percaya tukang cukur teh aya. Cek si Ujang teh, tukang cukur nanya, "Ngari mani teu percaya? Kan kurang tukang cukur, kan saya tukang cukur, masa nggak percaya?" Si Ujang nggak jawab, "Mang, lamun tukang cukur aya, ka dieu maneh tinggalikeun. Diharap aya pamuda rambutna gondrong, rambutnya jabri, betul? Kalau tukang cukur aya, kabeh jelema pasti rambutna rapi, betul apa betul? Iya apa iya? Tukang cukur ngejawab kieu, "Ari maneh Jang, ulah nyalakeun tukang cukur. Manehna gondrong, manehna jabri,
gara-gara teu datang ka tukang cek si Ujang teh sawa jeung tadi mah lamun urang hidupna susah, lamun urang hidupna sulit, kalau kita hidupnya mohon maaf banyak masalah, jangan nyalahin Allah. Allah nama aya ngan urangna nu teu deukeut ka Gusti Allah. Jelas apa jelas? Betul apa betul? Iya apa iya? Maka punten yang punya masalah jangan gelisah. Karena masalah itu singkatan. Masalah masa mengenal Allah. Catat status hari Sabtu. Masalah masa mengenal Allah. Betul apa betul? Iya Pak iya. Ibu sayang, teteh sayang, jamaah nyadar kadang lamun kurang terlalu masalah jadi tambah deket ke Allah. Bener tuh? Kadang kalau kita lagi diuji bisa tambah dekat sama Allah. Iya apa iya? Mata punten yang punya masalah jangan pernah gelisah, karena gelisah tak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru dengan masalah itu kita makin dekat sama Allah Subhanahu. Ku ahilman didoakan nu hadir ayeuna siang ku Allah diangkat masalah. Dua, ahilman lihat ini wajahnya hampir sama. Wajah naon Ustaz? Ini mah wajah banyak dosa kelihatannya. Jangan tersinggung karena manusia mah tempatnya dosa. Betul apa betul? Coba kira-kira yang hadir di sini siapa yang paling banyak dosanya? Ustaz. Kira-kira di sini siapa yang paling banyak dosanya? Jawab saya. Siapa? Siapa yang paling banyak dosanya? Punten. Jadi jelema ulah sombong. Da orang teh dimuliakeun hiji alasana karena Allah nutupin aib-aib kita saja. Betul apa betul? Iya apa iya? Mata orang datang ayeuna ngaji lain orang geus pinter, justru orang teh ngarasa kita banyak kekurangan. Betul apa betul? Nu katilu ahilman lihat ini wajahnya sama semua. Wajah camat semua. Wajah naon? Naon camat teh? Ulah tersinggung karena mati mah pasti, betul? Hanya kita nggak tahu waktunya saja. Bisa jadi bapak ibu duluan, ahilman belakangan bisa. Atau dibalik, ahilman belakangan bapak ibu duluan. Makan orang kene masih kene panjang umurna cek saha. Ayeuna nu orang kene maot aya teu? Sekarang yang masih muda mati ada apa enggak? Bahkan survei membuktikan yang masih muda itu potensi matinya lebih banyak dibanding orang tua. Coba kita lihat. Belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Asa teu aya. Nu trek-trekan motor maut biasana saha? Anak muda, betul? Belum pernah dengar ada seorang nenek loncat dari apartemen tertinggi diputusin kakeknya. Asa nggak ada yang begitu mah. Nu kitu mah biasana saha? Anak muda, betul? Punten, yang namanya mati mah pasti, semua juga pasti akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di atas mati, yang di luar mati, yang di dalam mati, Ustadz Hilman mati. Lu tarik mati bukan? Wafat atau mati dari Kak Ustadz? Ayo Ustadz, semua kita punya masalah, betul apa betul? Semua kita banyak dosa, betul apa betul? Semua kita pasti akan mati, betul apa betul? Maka tolong catat, Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita selama hidup, lamun masalah ingin terasa ringan, jangan jauh dari Allah. Kalau dosa mau diampuni sama Allah, jangan jauh dari Allah. Dan kalau wafat kita, insya Allah wafat dalam keadaan husnul. Selama hidup jangan jauh dari Allah. Dari Allah yang Maha Suci memperjalankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
Masjidil Haram ke Masjidil. Pertanyaannya, Ustaz, nah Allah teh masihan peristiwa Isra Mi'raj ka Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ternyata kalau kita lihat sejarahnya, Isra Mi'raj itu adalah, kalau bahasa kita mah ya, hiburan bagi Nabi SAW, karena sebelum peristiwa Isra Mi'raj terjadi, Nabi mengalami kesedihan dalam hidupnya. Betul apa betul? Nabi ngerasain sedih, Nabi ngerasain sakit, Nabi ngerasain di hati nih kagak enak waktu itu. Sekarang saya mau tanya, berarti kita ini kalau sedih boleh apa enggak? Manusia itu kalau sedih boleh apa enggak? Kalau sedih itu wajar apa enggak? Kalau sedih itu manusiawi atau enggak? Nabi pernah sedih apa enggak? Nabi pernah sakit apa enggak? Nabi pernah terluka apa enggak? Nabi pernah ngerasa kagak enak apa enggak? Ini sebelum Isra Mi'raj, Nabi itu ngalami peristiwa. Nabi ditinggal sama orang yang Nabi itu sayang banget sama orang itu. Ibu coba, ditinggal lagi sayang-sayangnya, sakit apa enggak? Ya Allah, beri karunia gitu. Ditinggal lagi sayang-sayangnya, sakit apa enggak? Ini baginda Rasulullah SAW saat itu ditinggal sama dua orang yang Nabi sayang banget. Ustaz Irman, siapa dua orang itu? Permatarik salah deh. Dua orang itu, yang pertama Nabi kehilangan istri tercinta, namanya Khadijah. Tahu Khadijah? Kenal? Di mana kenalannya? Hanya orang Cimanggu yang kenal sama Khadijah. Akhirnya, kenapa Nabi bisa sedih? Iya, aku sedih karena Khadijah itu istri yang mampu mencintai Nabi Muhammad dengan cinta yang luar biasa. Khadijah mah, punten, Khadijah mah istri perempuan yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Khadijah mah istri yang paling mencintai Nabi Muhammad. Khadijah mah istri yang paling sayang sama Nabi Muhammad. Khadijah mah perempuan yang paling membela Nabi Muhammad. Khadijah mah perempuan yang mau berkorban apapun untuk Nabi Muhammad. Ini kira-kira nih, kalau kita punya orang yang sayangnya banget sama kita, kemudian diambil usianya sama Allah, sedih apa enggak? Sedih apa enggak? Ini Nabi sedihnya luar biasa. Khadijah itu istri yang kalau wajahnya dilihat mampu menenangkan hati suaminya. Itu mah Khadijah. Itu mah Khadijah. Itu mah Khadijah mah dilihat wajahnya menenangkan hati suaminya. Itu mah itu mah duka ini budi dia. Kumaha caritana? Satu kali ada kisah Nabi itu sedang bertahanus di Gua Hiro. Tiba-tiba ada suara Iqra, Iqra, Iqra. Lihat ke depan gak ada orang, lihat ke samping gak ada orang, lihat ke belakang gak ada orang. Ibu kalau di rumah lagi sendiri, malam-malam gelap, ada yang manggil ibu, Ece, Ece, Ece. Kira-kira ibu sieun atau henteu? Takut apa enggak? Nabi waktu itu sama, takut. Ke depan gak ada orang, ke samping gak ada orang, ke belakang gak
malaikat Jibril alaihi salam. Apa kata Nabi? Ma ana biqori, aku nggak bisa baca. Kemudian Jibril bacakan wahyu yang pertama, Al-Alaq 1 sampai 5. Apa kata Jibril? Iqra ismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam. Beres 5 ayat, bulu kuduk Nabi merinding, hatinya ketakutan, kakinya bergetar. Nabi lari menuju rumahnya. Apa yang terjadi? Ketika sampai rumah, dibuka pintunya, Nabi masuk ke dalam. Di dalam ada Khadijah. Pas lihat wajah Khadijah, setengah ketakutan Nabi langsung hilang karena melihat wajah itu mah yang wajahnya menenangkan hati suami. Itu mah kira-kira kalau ibu-ibu yang di sini suaminya di luar ada masalah, pulang ke rumah lihat wajah ibu, hilang masalah atau tambah masalah? Tolong jujur. Lihat wajah ibu, hilang masalah atau tambah masalah? Ustaz pasien, lamun ke ibu maut, kira-kira suami ibu sedih atau anda? Nabi Muhammad waktu Khadijah pupus sedih atau tidak? Sedih. Kenapa? Ini sosok istri yang hebat, yang mulia, yang paling sayang. Pernah Nabi itu sering tiduran di pahanya Khadijah, sering tiduran. Satu kali Nabi nangis. Khadijah nanya, ya Muhammad, kenapa kau menangis? Apa kata Nabi? Wahai Khadijah istriku, aku sangat mencintaimu dan aku tidak ingin kehilangan dirimu. Itu Nabi bilang sama ibu. Pernah nggak suami ibu bilang gitu? Pernah nggak? Jangan-jangan sebaliknya. Hari mama iraha mau tema terus kuat tadi cuma mama tema. Iya maut Khadijah, pupus Khadijah, Nabi sedih atau tidak? Sedih atau tidak? Belum lama Khadijah wafat, pamannya Nabi diambil usianya. Siapa paman ini? Abu Thalib. Kenapa Nabi sedih? Karena Abu Thalib paman Nabi yang paling sayang nama Nabi Muhammad. Abu Thalib yang ngurusin Nabi, Abu Thalib yang mendidik Nabi, Abu Thalib yang gedein Nabi, Abu Thalib yang palingnya sama Nabi. Bahkan orang kafir Quraisy tidak berani mengganggu Nabi karena waktu itu masih ada pamannya Abu Thalib. Pas lagi luar biasa ujian berat, Khadijah diambil, Abu Thalib diambil. Nabi sedih apa enggak? Nabi sedih apa enggak? Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Maka apa yang Allah sampaikan? Ya Rabb, karena tahu Nabi lagi sedih, maka Allah berikan jalan-jalan. Kalau bahasa kita, Allah kasih healing sama Nabi. Apa namanya? Kasih apa? Allah kasih penenang sama Nabi, Allah kasih penguat sama Nabi. Apa kata Allah? Ya Muhammad, aku berikan peristiwa kepadamu. Namanya peristiwa itu apa? Isra Mi'raj. Isra, diperjalankannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil. Mi'raj, diangkatnya Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul. Pulang dari sana Nabi dapat oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Apa oleh-olehnya? Nabi dapat perintah. Apa perintahnya? Nabi dapat syariat. Apa syariatnya? Sholat. Apa?
lagi susah, pengen hidupnya mudah, perbaiki. Kalau hidup mau hatinya tenang, perbaiki. Kalau hidup mau tambah baik, perbaiki. Kalau rezeki mau tambah lancar, perbaiki. Ini yang punya masalah, pengen cepet selesai masalahnya, perbaiki. Yang punya masalah di rumah tangga, pengen dibuka jalan keluarnya, perbaiki. Sholat, betul apa betul? Iya Pak, iya. Kenapa harus sholat? Iya. Ibu saya, teteh saya, ayah, bapak, adik-adik, catatnya. Kalian mau sukses, kalian mau hebat, mau berhasil, jangan lupa sholat itu tiangnya agama. Tiangnya iya bangunan, lamun tiang kena roboh, apa yang terjadi? Hancur atau tidak? Eta Islam, orang agama Islam ya. Tapi orang ke sholat punten, berarti tiang orang bakal hancur, benar? As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Rusak sholatnya, maka rusak agama. Kalau mau lihat orang baik apa enggak, lihat sholatnya. Kalau mau lihat orang bener apa enggak, lihat sholatnya. Betul? Karena amal pertama yang nanti akan ditanya di hari kiamat adalah baik sholatnya, baik semua amalnya. Rusak sholatnya, maka rusak semua amal. Maka dulu ada lagu tuh, lagu. Kalau orang hidup, lamun ke sholat sia-sia hidupnya. Betul? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Jaga so. Yang wajib ada berapa? Yang paling pagi subuh, naik lagi. Jaga sholat wajib. Kalau mau tambah sempurna, sholat sunnah. Catat baik-baik. Ini rahasia dari orang tua Hilman yang disampaikan ke Hilman. Hilman, jaga 3 sholat sunnah. Kata orang tua saya. 1, sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat yang akan mengantarkan kemuliaan. Makin terjaga tahajudmu, maka dengan izin Allah angkat derajatmu. Yang kedua, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bukankah kita nyari dunia selama ini? Betul? Bukankah kita sibuk dengan dunia? Betul? Mau dunia dalam genggaman kita? Jaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Dan yang ketiga, sholat duha di pagi hari. Barang siapa yang tidak tertinggal 4 rakaat sholat duha, 2 rakaat salah, maka di hari itu Allah cukupkan kebutuhannya. Izin sedikit saya cerita. Ahilman itu asli orang Garut, Jawa Barat. Ibu saya tukang jualan di pasar tradisional. Ayah saya kuli buruh angkut di pasar tradisional. Saya bukan orang kaya. Kami orang yang biasa-biasa saja di kampung itu. Waktu kecil Ahilman tuh nakalnya minta ampun, bangornya luar biasa, kelihatan kan?
lamun seorang Bogor mah cengos, tahu cengos? Itu dayak cicing. Saya mah Pak, tamu datang ke imah, ibu saya nyuguhin minumnya saya minum sendiri. Luar biasa. Sampai tetangga teh ngomong ke ibu saya, ibu, yuk si Iman tuh dibangun teh. Apa kata ibu saya? Ulah gitu, gen, engke jang Iman mah bakal jadi ustad. Itu kata ibu saya. Terus saya bilang gini ke ibu saya, ustad di mana? Mana ustad kieu mah? Ustad di mana? Kata mama saya, ulah gitu jang, aminkeun we. Apa kalimatnya? Lulus SD, ibu kamu masukin saya ke pesantren. Saya masuk pesantren. Baru masuk pesantren, ayah saya meninggal. Jadi akhir mah sudah jadi anak yatim sejak kecil. Tinggal ibu sendiri. Ibu dagang sendiri, jualan sendiri. Beliau single parent, terus saya sendiri. Ibu saya hanya pesan satu ke saya, jangan berhenti sekolah, ulah berhenti belajar, engke aya jalana, pas belajar ulah tinggalkan sholat. Mama sholat, ujang sholat, mudah-mudahan dilancarkan ku Allah. Itu kata ibu saya. Kelas 1 selesai, kelas 2 selesai, kelas 3 selesai, masuk kelas 4, ibu saya jatuh di kamar mandi. Kata dokter, stroke. Ibu saya gak bisa lagi berjualan seperti biasa. Ibu saya gak bisa dagang lagi. Ibu saya gak bisa ke pasar lagi. Maka saya bilang ke ibu saya, lamun mama terus siasa dagang, kumaha tuh Iman? Apa kata mama saya? Iman kudu pinter, beh dapat beasiswa, sekolahnya gratis. Kumaha didoakeun, ulah ninggalkeun Setelah ibu saya sakit, saya berjanji ke Allah, gimana caranya ya Allah, bantu saya agar bisa membahagiakan ibu saya. Saya punya kebiasaan, kalau libur dari pesantren, saya pulang ke rumah. Apa yang saya lakukan? Di rumah itu, saya nyuapin ibu saya. Karena beliau stroke, jadi gak bisa makan dengan sempurna kan. Beliau saya suapin. Ibu saya punya kebiasaan, Pak, Bu, kalau pagi-pagi teh, ibu saya mah suka nonton ceramah ustaz-ustaz di televisi. Ibu saya pernah bilang begini, Iman, nyamah, Hilman bakal ceramah di TV-nya sika ustaz-ustaz itu. Terus saya jawab, mau mungkin mah, kita kan dari kampung, dari desa, kumaha carana? Kata mama saya, ulah gitu Jan, aminkeun we. Apa kalimatnya? Amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Iman bakal sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya ke luar negeri. Saya bilang gak mungkin mah. Dari mana biayanya? Kan mahal. Apa kata ibu saya? Ulah gitu Jan, aminkeun. Amin. Jaga sholat. Ibu saya pernah dapat sejadah dari orang yang pulang haji umroh hadiah. Itu gambarnya Ka'bah. Ibu saya senang. Setiap beres sholat baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Saya tanya ibu saya, mama teh naha lamun geus beres sholat sok baca talbiyah. Kata mama saya, dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Mama, hoyong pisan angkat ke Baitullah. Ku mama didoakeun Hilman sing bolak-balik ke Baitullah. Amin. Apa tadi rumusnya? Amin. Jaga sholat. Amin. Jaga sholat. Izin, mohon maaf. Dengan izin Allah, ridho Allah, mudah-mudahan hari ini apa yang pernah ibu saya sampaikan sekarang terjadi semua. Ibu saya bilang, Iman, kayak ceramah di TV-nya Imannya. Dulu saya bilang gak mungkin, sekarang terjadi. Walaupun saya sedih. Apa sedihnya?
Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya bisa ke luar negeri, ke Jepang, ke Amerika, ke Kanada, ke Timur Tengah. Sekolah saya dengan izin Allah S1 sampai sekarang S3, semuanya beasiswa dengan izin Allah. Ustadz pinter ya, Ustadz hebat ya. Yang hebat bukan saya, tapi yang hebat Allah yang melembutkan hati ibu saya sehingga ibu saya mengucapkan kalimat jaga sholat nak, jaga sholat nak, jaga sholat nak. Saya bisa bolak-balik haji umroh dengan izin Allah karena ada tour and travel yang kita bina hari ini. Tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Batu. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Adik-adik saya semua, kita nggak bisa milih orang tua kita siapa, tapi kita bisa milih hidup kita ke depan mau seperti apa. Ahilman anak yatim, orang kampung. Izin Allah, Allah berikan banyak kebaikan. Satu kuncinya, anak-anak saya, adik-adik saya menjaga sholat. Kalian boleh jadi apapun silahkan, tapi ulah tinggalkan sholat. Reku mahagi orang sok layak lah. Yang penting ulah tinggalkan sholat. Sholat tiangnya agama, kunci kebaikan. Mau hati sabar, sholat. Mau hati syukur, sholat. Mau akhlak baik, sholat. Mau rezeki lancar, sholat. Mau hati tenang, sholat. Mau urusan mudah, sholat. Kuncina aya dina sholat. Insya Isra Mi'raj kita siang ini sukses atau tidak, lihat nanti setelah asarna banyak apa enggak. Engke maghribna pinduh masjid atau henteu. Isuk subuhna masjid pinduh atau henteu. Lamun pinduh sukses Isra Mi'rajna. Lamun masjidna kosong berarti aya perlu dievaluasi dengan Isra Mi'raj. Betul? Punten kadang-kadang ada yang sampai malam Isra Mi'raj memperingati, tapi sholat subuhna kosong di masjid. Betul? Sok rayakan Isra Mi'raj, sok peringati Isra Mi'raj, tapi esensinya ulah hilang, ulah kantunkeun. Masjid kudu pinuh, sholat kudu tampi rajin. Ieu esensi sholat urang nu ditampi ku Allah Subhanahu. Kalau sholatnya baik, nanti hatinya baik. Gak iri sama orang, gak dengki sama orang, gak benci sama orang. Betul apa betul? Iya Pak iya. Kade. Lamun di dia ayat, anu sok ngomongkeun batur wae, eureun. Anu jadi dengki, eureun. Ieu kadang-kadang sok aya nu kitu. Tatangga meuli kulkas, urang katirisan aya. Tatangga meuli kompor gas, urang tetangga beli mobil anyar, orang kata berang aya. Nges, hirup mah ulah ngabandingkeun jeung batur. Betul apa betul? Bersihin hati, sholat juara. Kalau mau bahagia sederhana, ojo dibandingkeun. Jangan dibanding-banding. Betul? Wong ko kene ko diri sayang ke you must Nges insya perbaiki sholatnya, perbaiki akhlaknya, insya Allah Isra Mi'raj siang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Mohon maaf bukan tidak rindu, sudah jam 2:30. Ahilman harus langsung ke bandara. Kenapa wajahnya ini teh? Insya Allah besok masih ada. Hari Senin subuh Ahilman ada di Trans TV di Islam Itu Indah. Silahkan nonton. Senin pagi juga masih ada di Sentul Andalusia. Dan mohon doanya hari Selasa akan terbang ke Madinah Al-Munawwarah untuk menunaikan ibadah umroh di Mekah Al-Mukarramah insya Allah. Hatur nuhun, mugi aya tampi, doakeun Ahilman sing sehat, sing panjang umur. Hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya atau tidak? Enak gak ceramahnya? Masuk ke kepala apa enggak? Enak di hati apa enggak?
Bisa diamalkan? Janji. Bisa diamalkan? Insya ibu bapak sing panjang umur, amin. Sing sehat walafiat, amin. Ibu sing tambah rezekina, amin. Suami sing tambah sing tambah rezekina, amin. Mudah-mudahan kurang sing dikempelkan di surga, amin. 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 Ya Rabbal. Kalau ada jarum yang patah jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan dimasukkan ke dalam hati. Betul? Kalau ada sumur di ladang boleh ketemu lagi di bak mandinya Pak Wawan. Kalau ada umur yang panjang ketemu lagi sama Ustadz Hilman yang tampan menawan. Buah cermek, buah rambutan, buah jeruk, buah kedondong, itulah buah-buahan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.